Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak semuanya. Kembali berjumpa dengan Bapak di kelas kimia. Kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Kita akan belajar tentang alat-alat laboratorium, mengenal alat-alat laboratorium. Jadi nanti harapannya ketika kita masuk laboratorium, kita sudah kenal, sudah tahu nama alat dan kegunaan dari setiap alat tersebut. Bagi yang punya buku cetak silakan dibuka halaman 13. Di sana ada tabel 1.1 tentang beberapa alat laboratorium dan kegunaannya. Di sini Bapak ada memberikan gambar, ada banyak alat yang sebagian besar nanti kita gunakan, tapi sebagian lagi mungkin tidak perlu kita bahas ya karena tidak kita gunakan ataupun tidak ada di laboratorium. Baik, yang pertama kita kenalan sama ada gelas beker atau gelas kimia. Gelas kimia ini fungsinya adalah untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan nanti untuk praktek gitu ya. Jadi larutan yang mau digunakan untuk praktek itu biasanya kita simpan atau kita letakkan di dalam gelas kimia. Atau nanti bisa juga digunakan untuk mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Jadi kalau volumenya banyak, kita bisa campurkan beberapa zat, reaksinya mereaksikan beberapa zat di gelas beker ini. Ataupun bisa juga digunakan untuk melarutkan zat padat ke dalam air. Jadi masukkan air, masukkan zat padatnya, tinggal kita aduk-aduk. Nah, gelas beker ini ada banyak ukuran. Terendah adalah 50 mili, bahkan ada yang sampai 1 liter ya. Yang kedua di sini adalah pipet tetes. Nah, pipet tetes ini mungkin kalau kita punya adik, kita pernah lihat obat, kalau obat drop itu yang cair itu ada di bekali pipet tetes di dalam wadah obatnya ya. Pipet tetes ini ada dua ukuran, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang tujuannya adalah nanti untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit ya. Jadi untuk mengambil larutan dari baik bisa dari gelas kimia ataupun dari wadah yang lainnya. Yang penting ngambilnya untuk ukuran yang sedikit. Ngambil sedikit saja. Jadi kalau ngambil sedikit gunakan pipet tetes ya. Yang ketiga yang akan kita kenalkan adalah di sini adalah labu Erlenmeyer. Gambar ketiga, labu Erlenmeyer. Nah, ini tadi ya yang Bapak lingkarin, inilah yang wajib. Tolong nanti pindahkan ke buku catatannya ya. Buat tabel seperti yang ada di buku cetak halaman 13. Nah, Erlenmeyer itu sendiri, ini jadi Erlenmeyer beda ya dengan gelas beker tadi. Kalau gelas beker ini antara atas sama bawah diameternya sama, tapi kalau Erlenmeyer dia diameternya beda. Fungsinya adalah untuk wadah menyimpan larutan yang akan digunakan. Jadi hampir mirip dengan gelas beker sebenarnya. Dia bisa juga untuk mereaksikan larutan, tapi yang paling sering digunakan adalah biasanya dia ini digunakan untuk melakukan titrasi atau melakukan reaksi yang reaksinya ini harus dalam kondisi tertutup. Artinya mulut Erlenmeyernya ini mungkin mau sumbat pakai busa gitu ya. Jadi kalau diameternya kecil kan gampang disumbat dibandingkan pakai gelas beker. Oke, itu 3 alat. Alat yang keempat yang di sini ini namanya tabung reaksi. Tabung reaksi ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk mereaksikan zat dalam volume yang sedikit. Jadi ini fungsinya untuk mereaksikan zat. Jadi dari gelas beker kita ambil pakai pipet tetes, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Tinggal kita reaksikan apa yang terjadi ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah gelas ukur atau silinder ukur. Fungsinya adalah alat untuk mengukur volume cairan. Oke. Alat untuk mengukur volume cairan. Jadi di sini ada angka-angka yang nanti menunjukkan berapa volumenya. Jadi lebih akurat. Di gelas beker juga ada sih angka-angkanya, tapi di sini
tidak disarankan untuk mengukur volume karena nanti akurasinya tidak terjamin ya. Nah, gelas ukur atau silinder ukur ini fungsinya adalah alat mengukur volume. Ada berbagai macam ukuran dari yang paling kecil 5 mili sampai ada yang nanti yang 1 liter ya. Alat keenam yang wajib kita tahu adalah corong. Nah, ini namanya corong. Corong ini fungsinya adalah untuk menuang cairan dari wadah yang bermulut besar ke wadah yang bermulut kecil ya. Jadi supaya tidak tumpah gitu ya, corong. Atau bisa juga kita gunakan untuk menyaring dan memisahkan endapan. Jadi di atas ini nanti dikasih penyaring ya. Letakkan penyaring, tinggal nanti dituang, maka akan terpisahlah, yang partikel besar akan tertinggal, yang halus akan larut, akan masuk ke dalam ya. Baik, ada 6. Yang ketujuh ini namanya buret. Buret ini fungsinya nanti adalah untuk alat praktek titrasi asam basa. Jadi di sini ada kerannya, tinggal diputar, nanti akan netes cairannya. Berapa kecepatan menetes itu kita atur di keran ini. Jadi fungsinya untuk alat titrasi asam basa, ya. Baik, kemudian alat yang berikutnya di sini ada, kalau itu sudah berapa ya? Baru sudah 7 ya. Sudah 7. Ini kalau yang di sini 8, ini namanya labu ukur. Labu ukur atau labu takar. Jadi fungsinya untuk mengukur volume dengan lebih teliti. Dia punya di sini ada garis. Jadi dia nanti ada berbagai macam ukuran dari 10 mili hingga 1 liter ya. Nah, tapi kelemahannya dia ini nanti mengukur volume itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, maksudnya kalau kita ingin membuat larutan 100 mili, jadi ini nanti kalau untuk membuat larutan itu bagusnya pakai labu ukur, pakai ini. Nah, misalnya kita mau membuat larutan 100 mili, maka kita harus mencari labu yang ukuran 100 mili. Tidak boleh yang di bawahnya ataupun yang di atasnya. Jadi karena di sini tidak ada angka, yang ada hanya garis penunjuk batas ukuran. Jadi kalau labu ukurnya 100 mili ya berarti kalau kita membuat larutan airnya sampai sebatas garis, berarti disitulah 100 milinya ya. Dia punya fungsi yang mirip dengan tadi ya, dengan gelas ukur. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu 8 alat-alat yang wajib yang kita kenal, dan nanti tolong dicatat, dipindahkan ke buku catatannya. Terima kasih. Sisa alat yang lainnya nanti bisa kamu baca-baca sendiri, atau kalau ada yang kurang dipahami mau bertanya silakan tanyakan melalui grup ataupun japri ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.